Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas praktikum 19, penulisan struktur kontrol. Penulisan struktur kontrol. Tujuan: setelah menyelesaikan bab ini, siswa diharapkan mampu mengidentifikasikan penggunaan dan macam-macam tipe struktur kontrol, dapat membuat perintah if menggunakan ekspresi case, membuat dan mengidentifikasikan macam-macam perintah perulangan menggunakan tabel logika, kontrol blok menggunakan instruksi dan tabel. Tujuan secara umum: pada bab ini kita akan mempelajari kontrol kondisional pada blok PLSQL dengan menggunakan perintah if dan perulangan. Mengatur alur eksekusi PLSQL. Alur logika ini dari statement yang dijalankan dapat kita ubah dengan menggunakan perintah kondisional if dan struktur kontrol perulangan. Perintah if macamnya if then, and if then, else, and if then, else if, and if. Menggunakan goto bagaimanapun tidak disarankan. Penggunaan goto digunakan misalkan penandaan atau pemberian label pada blok SQL seperti contoh berikut. Perintah if, cara penulisan: if condition then statement, else if condition then and statement, else statement, and if. Jika pegawai nama Gates di set manager ID 102. Perintah if sederhana. Untuk contoh berikut ini, jika variable name Vargas, maka set job ID sarang syarat set departemen sama dengan 80. Perintah if campuran. Perintah if dapat digabungkan kondisi yang diperiksa dengan menggunakan operator logika seperti and not. Untuk contoh berikut, jika vname sama dengan Vargas dan gajinya lebih dari 6.500, maka set departemen number sama dengan 60. Alur eksekusi if then else. If condition: jika true, action including further if statement. Not true, else action included further if statement. Jadi ini flowchartnya: jika benar sesuai dengan kondisi if, jika tidak benar sesuai dengan kondisi pada else. Perintah if then else. Untuk contoh berikut, set variabel boolean v values sama dengan true jika hair died lebih dari 5 tahun, jika tidak variabel di set false. Contoh perintah if then else. Pada contoh di atas, fungsi months between digunakan untuk mencari selisih bulan antara tanggal sekarang dengan tanggal pegawai mulai bekerja. Karena perbedaan dalam bulan, maka untuk mencari berapa tahun pegawai sudah bekerja, hasilnya dibagi dengan 12. Untuk contoh, periksa nilai pada variabel v-name. Jika nilainya sama dengan king, maka set variabel feature sama dengan add price, tapi jika tidak, set variabel feature sama dengan sign clerk. If name sama dengan king, then feature add price, else feature stop clerk, and if. Alur eksekusi perintah if then else. Di sini seperti nested loop, nested if. Jika kondisi benar, maka sesuai dengan action pada if. Jika tidak benar, kondisinya else if dijalankan. Namun jika benar, sesuai dengan kondisi else if. Namun jika tidak, kondisi else. Alur eksekusi perintah if dan else if.
Jika kondisi pertama false atau null, maka klausa else akan memeriksa kondisi yang lain. Perintah if dapat terdiri dari jumlah klausa else if, sedangkan klausa else diletakkan pada bagian akhir. Perhatikan contoh berikut. Maka untuk menentukan bonus yang diterima, maka berdasarkan nomor departemennya. Perintah if then else if, setiap sedapat mungkin gunakan klausa else if daripada menggunakan perintah nested if, karena pengodeannya lebih mudah dibaca dan dipahami. Ekspresi case menguji suatu variabel selektor di antara beberapa alternatif ekspresi. Jika salah satu dari ekspresi memberikan nilai true, maka perintah case akan mengembalikan hasilnya. Contohnya seperti ini. Contoh ekspresi case. Pada contoh ini, ekspresi case digunakan untuk memeriksa nilai dari v-grade dan memberikan hasilnya pada variabel v appraisal. Perintah case merupakan alternatif yang baik untuk menggantikan fungsi decode yang ada pada SQL+. Pada saat mengevaluasi suatu ekspresi apapun yang berhubungan dengan nilai nol akan memberikan hasil nil pula. Menangani nilai nol. Pada saat bekerja dengan nilai nil, Anda harus menyadari aturan berikut. Bandingan yang melibatkan nilai nol, hasilnya akan nol pula. Melibatkan sebuah logika dengan nilai nol akan menghasilkan nilai nol. Pada perintah kondisional, jika suatu kondisi benar nol, maka perintah setelahnya tidak akan dijalankan. Menangani nilai nol, contoh sebagai berikut. Tabel logika. Berikut tabel untuk operator logika AND or NOT. Kondisi boolean. Apa nilai variabel flag untuk setiap kemungkinan nilai v recorder flag dan v available flag seperti yang ada pada tabel. Hasilnya v flag true, hasilnya false, hasilnya false, hasilnya false. Oh, ini hasilnya nol, hasilnya nol. Hasilnya true, hasilnya false, hasilnya nol, hasilnya false. Kontrol iteratif perintah loop. Perintah loop mengerjakan kumpulan perintah secara berulang. Ada 3 macam loop: basic loop, perulangan tanpa kondisi; for loop, perulangan berdasarkan nilai variabel counter; while loop, perulangan berdasarkan suatu kondisi. Perintah exit digunakan untuk keluar dari loop. Basic loop, cara penulisan. Basic loop merupakan bentuk paling sederhana pada loop. Pada sini di dalam perulangan akan mengerjakan berulang kali sampai ditemukan perintah exit yang dapat menggantikan perintah loop. Perintah exit. Bentuk perintah exit pada basic loop adalah exit when kondisi. Jika kondisi yang disyaratkan terpenuhi, maka akan keluar dari perulangan. Contoh penggunaan basic loop.
Loop di atas akan menambahkan 3 baris record baru ke dalam tabel location dengan nilai location ID sama dengan nilai maksimum dari location ID yang ada di tabel ditambah dengan 1. Jadi misal nilai maksimum location ID sama dengan 100, maka akan ditambahkan 101 Montreal CE, 102 Montreal CE, 103 Montreal CE. Catatan, istilah yang digunakan pada basic loop, kita juga dapat menggunakan perintah exit pada tipe loop yang lain seperti while loop dan for loop. While loop, secara penulisan. Gunakan perintah while loop untuk mengulang sekumpulan perintah selama kondisi yang ditentukan bernilai true. While loop, berikut contoh penggunaan while loop. Program di atas hasilnya sama dengan program sebelumnya yang menggunakan basic loop. For loop, cara penulisan. For loop digunakan jika berapa kali pengulangan telah diketahui. Variable counter atau for loop dideklarasikan secara implisit. Ini dari variable counter otomatis akan diincrement setiap kembali ke awal perulangan. Overbound merupakan range dari variable counter. Perintah reverse tidak berlaku dalam hal ini. Jika lower bound lebih besar nilainya dari upper bound, maka perulangan akan dijalankan sekali. Jika nilai lower bound sama dengan upper bound, maka perulangan juga dijalankan sekali. Contoh: for loop petunjuk. Counter hanya digunakan untuk menandai perulangan pada loop dan tidak didefinisikan di luar loop. Tidak menggunakan variabel counter sebagai target dari suatu penandaan assignment, misal counter v bla 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 bla. Pada saat menulis for loop, lower dan upper bound tidak perlu harus numerik. Bisa juga ekspresi yang nantinya akan dikonversi ke nilai numerik. Example, declare v lower number. Petunjuk umum penggunaan loop. Gunakan basic loop jika perintah dalam loop harus dijalankan sedikitnya sekali. Gunakan where loop jika setiap kali perulangan ada kondisi yang harus dievaluasi nilainya pada setiap iterasi. Gunakan for loop jika jumlah iterasi diketahui. Nested loops and method loop SDA and labels pada basic loop. Loop dapat di nested untuk beberapa level. Gunakan level untuk membedakan block dan loop. Keluar dari outer loop dapat dilakukan dengan perintah exit yang merefer ke label. Nested loop dan labels. Berikut penggunaan nested loop dan label. Nested loops SDA and labels pada basic loop. Pada contoh di atas ada dua loop yang didefinisikan sebagai outer loop dan inner loop. Identifier satu nama label yang menandai awal loop ditempatkan sebelum kata loop dengan diapit oleh delimiters. Nama label dicantumkan setelah perintah end loop untuk memperjelas alur program. Catatan, selain digunakan pada loop, label juga dapat digunakan pada nested blocks untuk menghindari ambiguitas dari variabel. Ringkasan, pada bab ini telah dipelajari perubahan alur logika dengan menggunakan struktur kontrol, kondisional, perintah if, dan ekspresi case. Loops, basic loop, for loop, while loop, dan perintah exit. Topik latihan bab 4 yaitu membuat program dengan perintah kondisional menggunakan if, pembuatan program perulangan